Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, sebelumnya admin mau ngucapin terima kasih banyak untuk para donatur kesayangan admin. Terima kasih telah mendukung keberadaan channel ini ya. Oke, sesuai dari beberapa request yang masuk, di video kali ini admin bakal bahas Perfect Gundam Thunderbolt version. Tapi sebelumnya admin mohon maaf belum bisa bahas keseluruhan request kalian ya satu persatu. Jadi sambil kita jalan, tungguin aja updatean dari admin ya. Oke, ini dia Mobile Suit Perfect Gundam Thunderbolt version. Bentuk Gundam klasik yang dibuat dengan nuansa vibes ala Thunderbolt gitu, yang diperlihatkan pertama kali melalui manga Mobile Suit Gundam Thunderbolt, tepatnya di volume 16. Nah, Perfect Gundam versi Thunderbolt ini sebenarnya merupakan MS Psycho Zaku Mark II milik Daryl yang diperbarui dari sisa-sisa full armor Gundam milik Io ya, bekas pertempuran dengan dirinya sebelumnya. Jadi bisa dibilang meskipun namanya sendiri ada Gundamnya, Perfect Gundam ini ya sebenarnya bisa dibilang MS Psycho Zaku dengan penampilan Gundam. Jadi bukan lagi serigala berbulu domba, tapi Zaku berarmor Gundam. Penampilan dari Perfect Gundam ini Gundam klasik banget ya, apalagi ditambah pewarnaan catnya yang ngambil kombinasi 3 warna yaitu putih, biru, kuning, yang identik banget sama Gundam klasik. Namun kalau diperhatikan lagi, bentuk Perfect Gundam ini berbeda dalam struktur tubuhnya ya. Dikarenakan adanya perbedaan struktur tubuh ketika penggabungan Gundam dengan Zaku, makanya kita masih bisa ngelihat adanya pipa-pipa yang ada di Zaku terekspos di bagian tubuh utama dan sekitar bagian kakinya. Meskipun ini merupakan unit Zaku, tapi kita nggak sama sekali ngelihat bentuk dasarnya kalau ini Psycho Zaku 2 sebelumnya ya. Bahkan hanya dengan penyesuaian ini, Psycho Zaku ini rupanya mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Seperti bagian armor yang digantikan dengan bagian Gundam, diketahui mampu meningkatkan kekuatan armor sampai sebesar 200%, yang artinya Zaku dengan kulit Gundam ini punya pertahanan yang lebih besar dari Zaku biasanya ya. Daya dorong yang dihasilkannya pun diketahui juga meningkat, sehingga mampu bermanuver lebih lincah dari Psycho Zaku biasanya. Nah, di awal kemunculannya sendiri, pengembangan Perfect Gundam ini diawali oleh pemikiran Andy Wellington, yang merupakan pejabat eksklusif dari Anaheim Electronic ketika ia mengobrol dengan Monica Humphrey. Di situ mereka mengungkapkan jika teknologi Rius Psycho dari Psycho Zaku ini jika digabungkan ke dalam RX-78 akan menjadi sebuah karya besar yang akan menciptakan pasukan-pasukan New-Type yang super handal, bahkan dapat menjadi pencegah baru untuk menggantikan teknologi senjata nuklir yang lagi marak-maraknya dikembangin kala itu. Dan dari obrolan tersebut tercetuslah nama proyek tersebut sebagai proyek Perfect Gundam jika berhasil terrealisasikan. Namun bukannya Federasi yang berhasil wujudin proyek ini, ide ini justru berhasil diwujudin oleh kelompok South Seas Alliance melalui saran dari Daryl sendiri dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan tempur pada saat melawan Federasi di ruang angkasa. Sehingga disesuaikanlah penggabungan Zaku 2 Psycho dengan Gundam yang diperbarui untuk pertempuran angkasa. Nah, alasan dipilihnya desain Gundam klasik di antara banyak desain Gundam lainnya ialah karena desainer sendiri yaitu Mr. Otagaki yang pada saat itu terlibat dalam pengembangan semesta di Gundam Thunderbolt ini belum memiliki banyak pengalaman untuk menggambar berbagai jenis Gundam. Jadi beliau ini ya hanya menangani desain-desain Gundam di Thunderbolt aja. Jadi mungkin daripada beliau ini ribet untuk menginterpretasikan bentuk desain Gundam baru, lebih baik membuat desain Gundam kembali ke bentuk dasarnya yaitu Gundam klasik itu sendiri. Dan alasan Mr. Otagaki membuat ide untuk memasangkan armor Gundam pada Psycho Zaku sehingga menjadi Perfect Gundam seperti ini ialah karena menurutnya peperangan yang terjadi dalam semesta Gundam ialah pertempuran di antara pihak baik dan jahat. Dan kita sebagai penonton tidak tahu mana yang benar dan yang salah ya. Apalagi kita tahu sendiri di Thunderbolt itu kita dihadapkan kepada cerita dua tokoh utama yaitu Io Fleming dari sisi Federasi dan Daryl Lawrence dari sisi Zion, sekaligus juga pilot dari Perfect Gundam yang lagi kita bahas sekarang ini. Nah, karena dipiloti oleh Daryl Lawrence yang sebagian tubuhnya terbuat dari prostetik, sehingga untuk memaksimalkan kemampuan memilotinya, maka fitur Rius Psycho device tetap terdapat di dalam Perfect Gundam ini ya. Hal ini ngebuat Daryl mampu menggerakkan Perfect Gundam lebih bebas layaknya tubuh sendiri. Jadi bisa dikatakan kelincahan dari Perfect Gundam ini mampu melebihi Gundam RX-78 klasik itu sendiri ya. Apalagi sebelum Daryl kenal fitur buntungin diri ini, sebenarnya diketahui Daryl juga pilot yang cukup berbakat juga, terutama dalam akurasi ketepatannya ketika urusan tembak-menembak. Nah, dipilotinya Perfect Gundam ini oleh Daryl dalam salah satu adegan di manganya ketika Daryl untuk pertama kalinya memiloti Perfect Gundam dan mencoba keluar dari Lunatu yang merupakan markas milik Federasi. Di situ Daryl dalam suatu dialog mengucapkan kata Fly Gundam, yang mana kata-kata tersebut rupanya merupakan judul dari opening Gundam 1979, sehingga dialog tersebut seolah-olah mengartikan penghormatan
penghormatan bagi series Gundam 1979 itu sendiri. Agar tidak menghilangkan nuansa Gundam dasar klasiknya, persenjataan yang terdapat dalam Perfect Gundam ini juga menggunakan persenjataan dasar dari Gundam RX-78 itu sendiri. Seperti halnya Falcon Gun, Beam Saber, dan yang nggak kalah penting adanya Beam Rifle. Nah, di dalam ceritanya sendiri Perfect Gundam ini dapat digabungkan dengan Mobile Armor Braw ya, melalui sistem docking. Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan bertempur dari Perfect Gundam sendiri pada saat ia dihadapkan dengan banyaknya pasukan Federasi pada saat pertempuran luar angkasa. Nah, Daryl yang seorang diri pada akhirnya merebut kembali Braw yang disita oleh Federasi, kemudian dilakukannya penggabungan dengan Perfect Gundam yang sedang ia piloti saat itu. Dengan penggabungan ini Perfect Gundam menjadi jauh lebih buas. Oh ya, ada hal yang digambarkan menarik dalam cerita Thunderbolt ini. Nah, kalau Perfect Gundam dengan desain Gundam klasiknya ini kan dipiloti sama Daryl Lawrence yang merupakan pilot dari fraksi Zeon. Nah, sebenarnya ini udah ngelawan hukum pergandaman ya, dimana Gundam sendiri kan identiknya dengan fraksi Federasi ya. Nah, tapi sebaliknya dalam cerita Thunderbolt ini kita juga diperkenalkan dengan Perfect Zeong, yang mana ini dipiloti oleh Io Fleming bersama Lily Siliana yang berasal dari Federasi. Jadi bisa dibilang di sini hadirnya Perfect Zeong juga ngelawan hukum mobile suit dari Zeon, dimana Zeong sendiri ini kan merupakan mobile suit yang identik dengan Zeon. Jadi buat admin manga Thunderbolt ini gambarin banget kata-kata Otagi itu sendiri. Dalam perang itu ya nggak ada yang dibilang salah atau benar. Mereka semua punya tujuannya masing-masing, tinggal dari mana kita lihat sudut pandang mereka itu. Seperti halnya hadirnya Perfect Gundam dan Perfect Zeong di manga ini ya. Kita yang terbiasa dengan pemikiran kalau Federasi itu baik dan Zeon itu jahat akan langsung mengidentikan mobile suitnya seperti demikian. Tapi di sini sepertinya Otagi sebagai pembuatnya ingin ngasih tahu ke kita sudut pandang tentang rumitnya seperti apa itu perang. Sekaligus juga di sini kita diajak buat flashback ke momen pertempuran akhir di series Mobile Suit Gundam 1979 di mana Gundam RX-78 ngelawan Zeong di peristiwa One Year War ya. Oke, buat admin sendiri nama Perfect Gundam ini sendiri sebenarnya nggak gambarin apa-apa ya. Seberapa sempurnanya Gundam ini, nggak seperti Perfect Gundam yang terdapat di manga Plamo Kyoshiro yang memperkenalkan Perfect Gundam untuk pertama kalinya. Kalau di Plamo Kyoshiro ini jelas ya, di mana Perfect Gundam memang digambarin dengan sempurna dengan berbagai persenjataan tambahan yang lengkap. Nah, kalau Perfect Gundam di Thunderbolt ini buat admin nggak mencirikan Perfect Gundam yang sesungguhnya ya. Buat admin lebih cocok disebut sebagai Gundam Zaku mungkin ya. Tapi terlepas dari itu, Perfect Gundam ini sebenarnya mobile suit yang dibuat dengan epic, yang ingin ngasih sudut pandang beda ke kita, sekaligus juga sebagai pengingat momen nostalgia kita di masa lalu. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin bahas soal Perfect Gundam ini. Mungkin kalau kalian mau nambah-nambahin dan diskusi lebih lanjut soal Perfect Gundam ini, bisa kalian tinggalin komen di bawah ya. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!